Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Selamat menikmati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana jika tidak ada Paskah. Dan hal ini akan saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 20. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang. Terima kasih karena kebangkitan-Mu memberikan harapan bagi kami. Karena kebangkitan-Mu ada jalan untuk menuju surga. Karena kebangkitan-Mu, Tuhan Yesus, kami dapat menikmati kemenangan di dalam Engkau. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan. Biarlah Engkau menolong kami, agar kami mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Saat kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau dan kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, hari Minggu tanggal 17 April tahun 2022. Sekali lagi selamat Paskah bagi kita sekalian. Pada saat Allah menciptakan dunia ini, berikut dengan manusia pertama Adam dan Hawa, semuanya perfect, semuanya sempurna adanya karena tidak ada dosa. Sampai manusia tergoda oleh iblis dan mengambil keputusan untuk memakan buah yang oleh Tuhan dilarang. Dengan demikian dosa masuk ke dalam dunia. Namun tujuan awal Allah tidak gagal, tidak berhenti pada dosa. Ia menyediakan jalan keluar sesuai dengan Kejadian 3:15. Yesus diutus mati bagi kita untuk menebus upah dosa kita dengan nyawanya. Namun pada hari ketiga ia bangkit dalam segala kemuliaannya. Sehingga kita yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Inilah berita Paskah yang sesungguhnya. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita ke dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Saya bacakan bagi kita sekalian. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kontradiksi, bukan? Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus tidak dibangkitkan. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20. Tetapi yang benar, saya ulang, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus telah dibangkitkan, dia hidup sampai selama-lamanya. Lazarus dibangkitkan, namun ia mati kembali. Harus menunggu
pada akhir zaman saat orang benar dibangkitkan kembali. Hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20 yang barusan kita baca bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama untuk mengenangkan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahunan yang lalu. Saya yakin jika kita mengenang tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini, banyak di antara kita yang pernah mendengar tentang kisah seorang pria yang bernama Harry Houdini. Harry Houdini ini adalah seorang Hungaria Amerika, dan dia adalah seorang escape artist. Dia juga adalah seorang ilusionis. Dia adalah stunt performer yang sangat terkenal karena setiap kali dapat meloloskan diri dari kurungan. Dia meninggal pada tanggal 31 Oktober tahun 1926. Tetapi klaimnya yang sangat terkenal adalah bahwa dia adalah seorang pesulap yang memiliki kemampuan untuk meloloskan diri dari kurungan apapun juga. Karena keahliannya ini, ia memperolok-olok kunci dan belenggu. Karena nggak ada artinya bagi dia. Orang-orang mengatakan bahwa ia memiliki kelenturan tubuh seperti belut, seperti eel. Menurut cerita, orang-orang telah melakukan segala macam hal untuk mencoba memenjarakan Harry Houdini ini. Mereka memasukkan dia di peti mati. Namun dia berhasil meloloskan diri. Mereka memasukkannya ke dalam ketel air yang besar. Lagi-lagi dia berhasil meloloskan diri. Mereka memasukkannya ke dalam tas kanvas. Tapi dia juga berhasil meloloskan diri. Mereka menguncinya di dalam drum susu, di dalam milk container yang besar. Ia juga berhasil meloloskan dirinya. Mereka menguncinya dalam tong bir. Ia juga berhasil keluar dari tong bir tersebut. Mereka memasukkannya ke penjara dengan keamanan maksimum. Namun entah bagaimana, ia juga berhasil keluar dari penjara tersebut, membebaskan dirinya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1926, maut telah menjemput Harry Houdini. Ke dalam kuburan ia dimasukkan, dan ia sampai hari ini belum berhasil meloloskan diri dari lubang maut tersebut. Ia, Harry Houdini, pernah berkata kepada istrinya, "Jika ada jalan keluar dari lubang kuburan ini, aku akan menemukannya dan keluar dari kuburan ini." Selama 10 tahun sejak kematian daripada Harry Houdini, istrinya menunggu dengan sabar dan menyalakan lampu di samping potret suaminya ini. Namun pada akhirnya setelah 10 tahun berlalu, istrinya mematikan lampu tersebut. Maut telah menguasai Harry Houdini, dan ia tidak bisa meloloskan diri dari maut yang telah menjemputnya. Maut, Bapak Ibu Saudara sekalian, juga menjemput Tuhan Yesus. Karena upah dosa adalah maut. Namun Yesus mati bukan karena ia berdosa, tapi karena dosa kita yang ditanggungkan kepada Yesus ini. Dan kematian membawa Yesus ke dalam lubang kubur yang ditutup dengan batu dan dimetraikan oleh metrai dari pemerintahan Romawi yang ditempelkan di atas makam itu. Tetapi pada hari ketiga, Yesus bangkit dari mati. Maut tidak berkuasa atas Yesus. Ia meloloskan diri dari penjara kematian tersebut. Dia satu-satunya yang tidak berdosa dibuat berdosa, mati bagi umat berdosa yang percaya kepadanya, agar saat ia bangkit keluar dari kubur maut, hidup selamanya, kita yang percaya kepadanya pun akan hidup selamanya. Yesus pada kenyataannya meninggalkan pakaian kuburan yang membungkusnya seperti kupu-kupu yang meninggalkan kepompong, berubah menjadi kupu-kupu. Kok kepupu sih? Kupu-kupu. Yesus keluar meninggalkan kuburan yang ditutup dengan batu dan dijaga oleh tentara Romawi.
sementara semua orang mati tetap terpenjara dalam kuburan sampai Yesus datang kembali untuk membangkitkan mereka, dan mereka yang percaya padanya akan masuk ke dalam kerajaannya sampai selama-lamanya. Banyak pertanyaan yang muncul dalam hati kita, baik bagi kita orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya tentang Paskah ini. Banyak pro dan kontranya. Pertanyaan yang sering kita dengar adalah, mengapa kita merayakan Paskah? Masih dalam minggu-minggu ini saya melihat pertanyaan seperti itu. Atau bagaimana keadaan dunia tanpa Paskah? Bukankah 1 Korintus 15 ayat 14 di atas yang kita baca tadi berkata, tetapi andai kata, ingat perkataan andai kata, if Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tapi dikatakan yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan. Tertulis tadi di dalam ayat 20. Perkataan andai kata Kristus tidak dibangkitkan dalam 1 Korintus 15 ayat 14 ini merupakan pusat pembicaraan seperti topik kita pada minggu pagi ini. Bagaimana kalau tidak ada Paskah? Atau bagaimana dunia tanpa Paskah? Artinya bagaimana kalau Yesus tidak pernah hadir, Yesus mati namun dia tidak bangkit? Apa yang terjadi dengan dunia ini? Namun 1 Korintus 15 ayat 20 menjawab dengan tegas. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang sulung dalam arti bangkit untuk hidup selamanya. Bukan seperti Lazarus yang saya katakan tadi, bangkit untuk mati lagi. Tidak. Sehingga jawaban terhadap topik khotbah ini menjadi apa yang terjadi saat orang menolak untuk percaya kepada Yesus yang telah bangkit untuk memberikan kehidupan kepada semua orang percaya. Yang percaya kepadanya sudah barang tentu. Untuk itu kita dapat memulai pertanyaan pertama kita dengan bertanya, mengapa kita merayakan Paskah? Apa alasan kita merayakan Paskah? Paskah dirayakan di seluruh dunia. Kita tahu ini. Bagi sebagian orang, perayaan tradisional berpusat pada menyambut musim semi. Sedangkan di negara lain, perayaannya lebih bernuansa religi, keagamaan. Bagi banyak orang, Paskah hanyalah sekedar hari libur yang sudah membudaya. Waktu untuk berkumpul dan makan bersama keluarga dan teman-teman. Tidak lebih dari itu. Kehadiran di gereja mungkin menjadi bagian daripada perayaan Paskah bagi banyak orang. Sekalipun ketaatan beragama seperti itu bukan bagian rutin dari kehidupan mereka. Boleh dikatakan tradisi untuk hadir di gereja karena hari Paskah tanpa mengerti makna Paskah itu sendiri. Ada orang yang seperti ini disebut sebagai Kristen napas. Kristen yang hadir pada waktu Natal dan Paskah. Tidak lebih daripada 2 hari ini mereka hadir tanpa mengerti maknanya di dalam kehidupan mereka. Bagi banyak orang Kristen, Paskah adalah perayaan yang ditunggu-tunggu sepanjang tahun. Ini harinya. Seringkali mereka yang tidak mengenal Yesus Kristus menjadi penasaran tentang siapa dia yang menjadi topik pembicaraan pada Paskah. Paskah adalah saat. Saya ulang, Paskah adalah saat ketika mungkin terasa lebih mudah untuk membagikan kabar baik tentang keselamatan yang Yesus tawarkan karena dia bangkit. Ini juga merupakan perayaan bersama dari realitas kebangkitan Yesus dan kehidupan yang kita miliki di dalam Dia. Meskipun kita merayakan kenyataan tentang kebangkitan Yesus itu sepanjang tahun, Paskah adalah waktu khusus untuk mengingat kembali tentang kebangkitannya. Kita harus mengerti, jika Yesus mati dan tidak dibangkitkan,
maka berarti Yesus sama seperti manusia berdosa lainnya. Kenyataannya adalah dia bangkit, artinya apa yang dikerjakannya sebagai anak domba Allah, pengorbanannya diterima penuh oleh Allah Bapa, dan dengan demikian kita dapat melihat kesuciannya, hidup tanpa dosa, karena itu dia hidup kembali. Hutang dosa telah dihapuskan di dalam kematian dan kebangkitannya, memetraikan bahwa segala sesuatunya itu persis seperti yang dikatakannya, bahwa hutang dosa telah selesai, telah lunas, dibayar pada saat ia bangkit. Luar biasa ini. Sementara kata Paskah mungkin saja memiliki asal-usul kafir yang seperti banyak kita dengar hari-hari ini. Dan tradisi Paskah tertentu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Namun alasan sebenarnya untuk merayakan Paskah adalah untuk mengingat karya Yesus di kayu salib dan untuk merayakan realitas kebangkitannya. Inilah makna Paskah yang sesungguhnya. Yang lain-lainnya, mencari telur Paskah, bani, itu enggak ada urusannya dengan Paskah. Karena itu, mari kita memandang perayaan Paskah dari sudut pandang Alkitab, yaitu untuk mengingat karya Yesus di kayu salib yang telah mati bagi dosa kita, untuk meriset kembali rencana Allah yang dirusak oleh iblis, sehingga rencana Allah semula untuk hidup berdampingan selamanya dalam kekekalan dengan manusia itu dapat dikembalikan kepada tujuan awalnya. Luar biasa ini. Namun bangkit kembali Yesus ini, setelah mati, ia bangkit kembali pada hari ketiga, mengalahkan maut. Sehingga kita yang percaya padanya akan hidup selamanya bersama dia dalam kekekalan di surga. Artinya, maut tidak lagi berkuasa atas kita yang percaya kepada Yesus. Maut dalam arti pengertian terpisah daripada Allah. Tidak lagi, karena kita yang percaya kepada Yesus tidak pernah akan terpisah lagi dari Allah Bapa dalam kekekalan. Tidak ada satu apapun disebutkan di dalam Alkitab yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah itu sampai selama-lamanya, yaitu bagi kita yang percaya padanya. Merayakan Paskah adalah tentang mengekspresikan rasa sukacita kita karena Kristus yang bangkit mengalahkan maut. Kubur kosong buktinya. Pada hari-hari menjelang Paskah, kita mengingatkan diri kita tentang kematiannya yang mengerikan di kayu salib. Yesus rela mati demi untuk membayar upah dosa kita dengan darahnya yang kudus. Yesus datang ke bumi sebagai bayi untuk menjalani kehidupan manusia yang sempurna dan mati sebagai korban untuk dosa. Pada waktu Paskah, yaitu pada hari Jumat Agung, kita mengingat pengorbanannya dan berterima kasih kepadanya untuk pengorbanannya itu. Kematian Yesus di kayu salib untuk membayar upah dosa kita memang penting. Karena Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Namun, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, artinya jika Yesus tetap tinggal di kuburan dan tidak bangkit dari kematiannya, maka pengorbanannya di kayu salib akan sia-sia. Karena itu terlebih penting lagi kita merayakan kemenangan Yesus atas maut dan dosa melalui kebangkitannya pada hari ketiga. Sehingga Yesus dapat berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 sampai 57. Saya bacakan bagi kita sekalian. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ditantang oleh Yesus. Hai maut, di mana sengatmu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun Yesus telah menggenapi hukum Taurat, bukan? Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kebangkitan Yesus menyatakan kemenangannya atas dosa dan kematian. Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Jelas ini. Kemudian dia bangkit kembali. Membuktikan Yesus adalah seperti yang dia katakan dan bahwa dia
menyelesaikan visi Bapa yang merupakan tujuan utamanya datang ke dunia ini. Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, dan satu-satunya juru selamat kita. Karena Yesus telah bangkit, maka kita dapat mempercayai pengorbanannya untuk dosa-dosa kita dan menerima hidup baru di dalam Dia. Kebangkitannya menunjukkan bahwa janjinya untuk membangkitkan kita suatu hari akan menjadi kenyataan. Saya ingat tentang kasus Lee Strobel, seorang ateis terkenal dengan tulisannya, bukunya The Case for Jesus Christ. Dia mencoba membuktikan bahwa Yesus itu tidak pernah ada dan tidak pernah dibangkitkan. Namun setelah 2 tahun bekerja menyelidiki apakah benar-benar Yesus ini dibangkitkan, dia tidak bisa lari dari kenyataan. Karena dari hasil penyelidikannya membuktikan bahwa Yesus itu sesungguhnya bangkit. Dia berubah dari ateis menjadi seorang percaya. Bukunya beredar di mana-mana. The Case for Jesus Christ. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Saya bacakan bagi kita sekalian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, kata Rasul Paulus, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Langsung ini. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat ke-6, bukan hanya Kefas, Petrus dan ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Bagaimana mungkin orang berbohong? 500 orang ini menyaksikan. Lebih. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Artinya pada saat ia menulis ini. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat yang ke-7. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Realitas yang disampaikan Rasul Paulus ini sangat penting untuk kita merayakan sukacita Paskah. Paskah adalah waktu untuk merayakan kemenangan Yesus atas maut dan untuk merayakan kehidupan baru yang Dia berikan kepada kita yang percaya kepadanya. Semua dosa kita yang percaya padanya telah dibayar lunas dengan darahnya di atas kayu salib. Dan kita selaku orang percaya yang telah diampuni satu kali dan selamanya. Sehingga kepada kita diberikan jaminan hidup kekal. Sehingga kita dapat mengalami hidup baru di dalam Dia. Yaitu jika kita menerima Dia dalam iman. Percaya padanya dengan segenap hati kita. Paskah dirayakan bertepatan dengan musim semi. Sama seperti musim semi yang adalah waktu ketika sama seperti musim semi yang adalah waktu ketika kehidupan baru bertumbuh setelah kematian yang dibawa oleh musim dingin. Jadi Yesus membawa kehidupan baru kepada mereka yang sebelumnya mati dalam dosa. Tertulis dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ke-10. Kehidupan yang Yesus berikan adalah kehidupan kekal bersamanya di surga. Kita merayakan realitas kematian dan kebangkitannya setiap hari. Dan khususnya pada Paskah, kita memperingatkan kembali akan karya Kristus di kayu salib. Kita dapat mempercayai Dia dan menyembah Dia setiap saat karena Dia telah bangkit. Dan dengan kuasa darahnya, kita dapat masuk ke dalam tahta hadirat-Nya. Dengan demikian, dapat kita membayangkan apa yang akan terjadi dengan dunia tanpa Paskah, dunia tanpa juru selamat,
dunia tanpa anak domba Allah yang sempurna, dunia tanpa kebangkitan Tuhan Yesus yang mengalahkan dosa dan maut. Siapakah yang akan membayar upah dosa manusia yang berdosa tanpa kehadiran Yesus, anak domba Allah? Dan apa yang akan terjadi dengan seluruh umat manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa satu orang yang masuk ke dunia? Kita tahu Allah itu sempurna adanya dan tidak ada rencananya yang gagal. Pada saat Allah menciptakan manusia dalam rupa dan gambarnya, Allah tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa melalui free will, kebebasan berkehendak mereka. Dan Allah juga menyediakan solusinya seperti yang telah tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 yang berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam ayat ini tersirat janji Allah. Ini sebetulnya the true gospel. Ini Alkitab yang sebenarnya, kabar baik yang sebenarnya yang tertulis pada awal dari kitab Kejadian ini dalam Kejadian 3:15. Inilah the good news sebetulnya. Dijanjikan Allah saat manusia jatuh dalam dosa, dia menyiapkan jalan keluarnya. Dalam ayat ini tersirat janji Allah yang pertama mengenai rencana penebusan dunia. Janji tersebut merupakan kemenangan mutlak umat manusia dan Allah atas iblis dan kejahatan melalui peperangan rohani di antara keturunan wanita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melawan keturunan ular, yaitu iblis, dan para pengikutnya. Di sini Allah berjanji bahwa Yesus akan lahir dari seorang perawan, dari seorang wanita. Yesaya 7 ayat 14. Dan tumitnya, tumit Yesus Kristus, dia berbicara tentang ini, akan diremukkan melalui penyalipan, kesengsaraan. Sekalipun demikian, dia akan bangkit dari antara orang mati untuk membinasakan, meremukkan kepala ular ini, iblis dan dosa. Dan kematian secara sempurna demi keselamatan manusia. Dengan demikian, haruskah orang Kristen merayakan Paskah setelah kita mengerti tujuan dan arti dari Paskah itu sendiri? Sudah barang tentu. Meskipun perayaan Paskah mungkin saja merupakan hari dengan jumlah pengunjung gereja tertinggi. Biasanya ramai itu gereja pada hari Paskah dan Natal. Minggu Paskah dapat menjadi sumber pertengkaran di antara orang Kristen sendiri. Orang mengada-gadakan, cari ribut. Sebagian orang Kristen memandang Paskah sebagai kepercayaan paganism, atau dikomersialkan sehingga merupakan sebuah kesalahan untuk berpartisipasi. Jangan mau, katanya. Mereka lupa Yesus yang bangkit. Kita merayakan Paskah untuk itu. Mereka melihatnya sebagai pagan, sekalipun mereka orang percaya. Yang lain melihat Paskah sebagai perayaan kebangkitan Yesus Kristus. Mungkin perayaan terbaik dan terpenting sepanjang tahun itu. Banyak orang percaya lebih suka menyebut Paskah sebagai Minggu Kebangkitan atau Resurrection Sunday. Untuk menyoroti bahwa perayaan itu adalah tentang Yesus yang telah bangkit mengalahkan dosa dan maut. Karena itu Happy Resurrection Day kita katakan. Mengingatkan Yesus yang mengalahkan dosa dan maut. Bukan telur kelincinya, bukan yang lain-lainnya. Tapi yang penting itu yang menjadi pusat pemikiran adalah kebangkitan Kristus yang mengalahkan dosa dan maut. Karena dia hidup, kita pun dapat melihat hari besok. Sebagian orang Kristen hanya berpartisipasi dalam aspek yang berhubungan dengan gereja dalam merayakan Paskah. Sedangkan yang lain mencakup aspek yang lebih sosial, seperti berbulu telur, Paskah, dan keranjang mereka penuh dengan permen, candy, sweet, dan semuanya ini. Apakah Alkitab menulis atau apakah Alkitab menuliskan tentang apakah orang Kristen harus merayakan Paskah? Apakah ada ketentuan itu di dalam Alkitab? Alkitab tidak pernah menyebutkan perayaan Paskah, dan dengan demikian tidak secara langsung menjawab pertanyaan apakah orang Kristen harus merayakan Paskah. Sementara ada orang-orang Kristen yang percaya bahwa kita harus merayakan Paskah, dan sebagian lagi yang percaya bahwa kita seharusnya tidak merayakan Paskah.
Ribut jadinya di dalam gereja. Masing-masing dari kedua golongan ini dengan susah payah membuat kasus Alkitab yang kuat dengan dalil-dalil mereka sendiri dengan maksud menampilkan kenapa Paskah harus dirayakan atau kenapa Paskah tidak harus dirayakan. Untungnya apa? Apa yang didapat setelah berkelahi itu? Apakah Yesus berhenti bangkit? Enggak juga. Yesus bangkit mengalahkan dosa dan maut. Itu yang terpenting. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah kenyataan yang kita rayakan sepanjang tahun. Faktanya, pertemuan gereja pada hari Minggu adalah perayaan tidak langsung dari kebangkitan Kristus yang bangkit pada hari pertama minggu itu. Tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Ayat-ayat yang tertulis dalam Kolose 2 ayat yang ke-16, 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 33 dan Roma 14 secara keseluruhan bermaksud memberikan pelajaran dalam membedakan apakah kita harus merayakan Paskah dan jika kita merayakannya bagaimana melakukannya, apa motif di balik perayaan Paskah itu penting. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang Kristen memiliki kebebasan besar dalam hal-hal yang dipertanyakan seperti merayakan hari-hari suci tertentu atau makan makanan yang berbeda. 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24 mengatakan segala sesuatu diperbolehkan. Sekali lagi 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24 yang mengatakan sebagai berikut. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Dia berbicara tentang social awareness, memperhatikan perasaan orang lain, kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain, dan sebagainya ini. Paulus menulis di sini secara khusus tentang makan makanan yang dikorbankan untuk berhala. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa orang percaya dapat makan apapun yang dijual di pasar atau diberikan kepada mereka oleh orang yang tidak percaya tanpa menimbulkan syak dalam hati orang yang memberinya. Prinsipnya adalah bahwa bumi adalah milik Tuhan dan segala isinya. 1 Korintus 10 ayat 26. Paulus menyimpulkan dalam 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33, 1 Korintus 10 ayat 31 sampai 33. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Tidak ada halangan atau larangan bagi orang Kristen untuk merayakan Paskah sejauh mereka dapat melakukannya untuk kemuliaan Allah dengan rasa ucapan syukur. 1 Korintus 10 ayat 30-33 tadi. Namun bagi mereka yang yakin, mereka percaya dari sudut pandang mereka bahwa Paskah adalah perayaan Dewi paganism, atau percaya bahwa Paskah itu berkaitan dengan menghormati berhala bagi masyarakat yang tidak bertuhan, maka mereka harus menjauhkan diri dari perayaan Paskah tersebut, karena itu yang mereka percayai. Mereka yang merasa bebas untuk merayakan Paskah, tetapi yang pelaksananya dapat menyebabkan masalah bagi orang percaya lainnya, tidak boleh memamerkan kebebasan mereka. Tidak boleh mengecilkan orang lain. Tidak boleh menghina orang lain yang tidak merayakannya. Tapi bagi kita merayakan, kita penting mengetahui, kita merayakannya karena kita ingin bersyukur atas apa yang telah Yesus kerjakan di kayu salib. Dia dikuburkan, mati bagi dosa kita, namun dia dibangkitkan. Kebangkitannya ini kita rayakan, kemenangan atas dosa dan maut. Jika tradisi Paskah tertentu akan menyebabkan seorang Kristen berkompromi atau mengkompromikan lebih tepat kebenaran Alkitabiah, maka tradisi-tradisi tersebut harus dibatalkan. Harus diabaikan.
Nggak boleh ada tradisi. Namun ketika partisipasi dalam tradisi Paskah dan perayaan Paskah memberi kita alasan untuk memuji Tuhan, kita harus merasa bebas untuk menikmati sepenuhnya dan mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang terpenting adalah motivasi daripada perayaan Paskah itu adalah untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Terlepas bagaimana kita secara pribadi merayakan atau tidak merayakan Paskah, Paskah adalah waktu yang sangat baik untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Masyarakat pada umumnya mengakui Paskah dalam satu cara atau lain. Bahkan mereka yang berfokus terutama pada tradisi sekuler sekalipun, seperti kelinci Paskah, telur berwarna, dan coklat, candy, sweet, dan sebagainya ini, cenderung mengakui bahwa hari raya itu terkait dengan agama Kristen. Orang tahu ini, bahwa Paskah itu adalah hari raya orang Kristen. Orang Kristen dapat menggunakan kesadaran itu sebagai pembuka untuk menjelaskan siapa Yesus, pentingnya kematiannya, dan kabar baik tentang kebangkitannya. Di sini Injil masuk. Jadi kita nggak usah bertengkar tentang mau bikin perayaan Paskah atau tidak. Yang penting Injil diberitakan. Paskah datang di musim semi dan banyak kegembiraan di sekitar Paskah berkaitan dengan kegembiraan musim semi dengan janjinya, di mana kita akan melihat adanya pertumbuhan baru setelah kematian di musim dingin. Betapa menakjubkannya bisa berbagi dengan orang lain bahwa apa yang dia mati pada Paskah jauh lebih banyak sesungguhnya. Ini bukan hanya pergantian musim, tetapi perayaan cara Yesus mengubah dunia. Cara Yesus apa? Mengubah dunia. Yang tidak mungkin menjadi mungkin melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia, Yesus, menawarkan kepada kita hidup yang baru, yang kekal. Pada Paskah, orang Kristen dapat menikmati dengan merayakan kenyataan itu dengan cara yang terfokus satu sama lain sambil mengingat bahwa Paskah itu sendiri adalah tentang kebangkitan Yesus yang telah mati untuk membayar upah dosa kita. Dan kita dapat dan harus membagikan berita luar biasa itu kepada siapapun yang mau mendengarkannya. Pada saat kita menyadari makna perayaan Paskah, yaitu merayakan kemenangan Yesus atas dosa dan kematian melalui kebangkitannya dengan ucapan syukur, maka kita tidak perlu lagi membesar-besarkan atau mengaitkan Paskah dengan kepercayaan pagan. Karena yang terpenting adalah motif kita yang sesungguhnya mengapa kita merayakan Paskah. Namun harus diingat, jangan sampai kita yang merayakan Paskah menganggap diri kita lebih layak daripada mereka yang tidak merayakan Paskah. Karena Kristus juga mati bagi mereka yang tidak merayakan Paskah, dan Kristus juga mengasihi mereka sama seperti Kristus mengasihi kita yang merayakan Paskah. Rasul Paulus mengingatkan kita melalui tulisannya dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-5, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Jadi masing-masing kita harus mengerti mengapa kita merayakan atau tidak merayakan Paskah. Merayakan atau tidak merayakan Paskah tidak mempengaruhi keselamatan yang telah kita miliki dalam Yesus Kristus. Jangan sampai ada yang memberikan pengajaran yang menyesatkan. Merayakan atau tidak merayakan, keselamatan kita tidak dapat dipengaruhi, tetap aja selamat. Selama kita percaya kepada Yesus dengan segenap hati kita. Pada akhir dari pemberitaan kabar baik pada hari ini, kita telah dipuaskan dengan jawaban bahwa tanpa Paskah atau tanpa kebangkitan Kristus, kepercayaan kita menjadi sia-sia. Dan tidak ada satu orang pun yang beroleh keselamatan. Karena itu fokus kita harus terarah kepada pentingnya Paskah, pentingnya kebangkitan Kristus. Untuk itu mari kita renungkan secara singkat tentang apa yang terjadi 2000 tahun lalu sebelum kita mengakhiri kebaktian ini. 2000 tahun yang lalu, seorang pria mati di kayu salib. Dan 3 hari kemudian bangkit kembali dan hidup selamanya. Maut tidak lagi menguasai kehidupannya. Kebenaran ini, bahwa ada orang yang sudah mati bangkit kembali dan hidup selamanya, adalah alasan kita merayakan Paskah. Orang yang telah mati dan bangkit kembali untuk hidup selamanya
adalah putra tunggal Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Arti Paskah adalah bahwa anak Allah membayar harga untuk dosa-dosa kita dan bangkit kembali untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Roma 4 ayat 25. Paskah berarti bahwa musuh terbesar kita, kematian, telah ditaklukkan. Paskah berarti bahwa dosa-dosa kita telah ditebus. Harganya telah lunas dibayar dan kita dibenarkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Paskah berarti bahwa Kristus adalah benar-benar raja dan pemenang. Duduk jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Efesus 1 ayat 21. Arti Paskah adalah bahwa Yesus adalah Tuhan atas awal yang baru, hari yang baru, dan kehidupan yang baru setelah Ia mengalahkan dosa dan maut. Paskah berarti bahwa kuasa Allah yang luar biasa besar diperlihatkan sepenuhnya di taman makam tempat Kristus dibaringkan. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Kuasa besar yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari kematian sedang bekerja di dalam kita yang percaya padanya. Efesus 1 ayat yang ke-19. Arti Paskah adalah bahwa Yesus Tuhan dapat melakukan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin, di mana upah dosa yang tidak mungkin dibayar oleh orang berdosa telah dimungkinkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib yang membayar upah dosa itu sepenuhnya bagi semua orang yang percaya padanya. Paskah juga berarti yang miskin dalam roh akan memiliki kerajaan surga, yang berkabung akan dihibur. Saya ulang, yang berkabung akan dihibur, yang lemah lembut akan mewarisi bumi, para pencari kebenaran akan menemukannya, yang berbelas kasihan akan menemukan belas kasihan, dan yang murni hatinya akan melihat Tuhan. Dapat dipelajari dalam Injil Matius 5 ayat 3-8. Arti Paskah adalah bahwa janji-janji Allah menjadi kenyataan di dalam Yesus Kristus. Paskah berarti kita dapat memberitakan kabar baik kepada orang miskin, kebebasan bagi para tahanan, dan pemulihan penglihatan bagi orang buta. Kita dapat membebaskan dalam Kristus semua orang yang tertindas karena dosa dan mengumumkan tahun perkenanan Tuhan. Arti Paskah adalah bahwa Injil, proklamasi pembebasan Tuhan harus diberitakan ke seluruh pelosok, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kabar baik dimaksudkan untuk dibagikan dan bukan untuk disimpan menjadi milik pribadi. Paskah berarti bahwa kasih lebih kuat daripada kematian. Kasih berkobar seperti api yang menyala-nyala, seperti nyala api yang dahsyat. Bahkan air sekalipun tidak dapat memadamkan cinta yang berkobar bagaikan api. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Tertulis dalam Kidung Agung, ditulis oleh Raja Salomo, pasal yang ke-8 ayat 6-7. Sudah barang tentu dia menuliskan di bawah pengurapan Roh Kudus. Karena kasih itulah Allah memberikan anak yang tunggal. Yohanes 3:16. Karena kasih itulah Kristus mati di kayu salib. Yohanes 15 ayat 13. Demi kasihlah Tuhan yang bangkit bersyafaat bagi anak-anaknya. Roma 8 ayat 34. Paskah penuh dengan cinta kasih. Summary atau closing statement saya sebagai berikut. Paskah berarti ada harapan bagi kita. Seperti yang Yesus katakan, karena aku hidup, kamu juga akan hidup. Yohanes 14 ayat 19. Karena itu, kita perlu merayakan Paskah sambil mengenangkan dan bersyukur atas kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan dosa dan kematian. Karena itu mari kita bertobat dan tinggalkan gaya hidup kita yang lama yang berlumuran dosa. Amin. Bapa Surgawi, kami terima kasih kebenaran firman-Mu telah ditaburkan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus terus meyakinkan dan berbicara, sehingga setiap benih firman yang telah jatuh itu boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga boleh menghasilkan buah 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan dan wajahmu, buka pintu hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi sendiri memberkati kita sekalian, menyinari wajahnya atas kita sekalian, memegang tangan kita, menggandeng kita, menggiring kita ke padang gurun yang berumput hijau, membaringkan kita di dekat air yang tenang, menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Kiranya Allah membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah anak-anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan membukakan tingkap-tingkat langit dengan mencurahkan berkat yang berkelimpahan bagi orang yang setia kepadanya dan sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Maranatha. Amin. Amin dan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai kita berjumpa kembali minggu depan atas seizin Tuhan. Sementara itu jangan lupa jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.